Kalau seandainya menjelang akhir bulan Ramadan, kondisi wabah ini masih membahana, masih ada di negeri ini, sampai akhirnya pemerintah menentukan kita untuk melaksanakan Id, bahwa Id ditiadakan, kita boleh melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Bushra lana nilnal munah zalal ana wa falhana wadaru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana bushra lana nilnal munah zalal ana wa falhana wad-dahru anjaza wa'dahu wal bishru adhamu lana ya nafsu tibi biliko ya inagari ayuna hadha jamalul mustafa anwaruhu lahat lana ya nafsu tibi biliko ya inagari ayuna hadha jamalul mustafa anwaruhu lahat lana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. SPM sahabat Pondok Mohai, kembali jumpa dengan saya Mohai Atali. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apapun kondisi kita, dimanapun kita berada, selalu merasa ditatap dan disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Banyak pertanyaan sampai mungkin juga berputar di benak kita. Sudah masuk bulan suci Ramadan, sementara wabah ini masih terus berada di negeri ini. Bahkan masih banyak dan bertambah korban-korban yang meninggal. Ustadz, bagaimana dengan tarawih kita? Bagaimana dengan itikaf? Bagaimana dengan pulang kampung? Bagaimana dengan sholat Id? Masya Allah. Dan itu bukan masalah satu orang, bukan masalah dua keluarga, tidak hanya satu masalah di kelurahan, kecamatan. Ini adalah masalah bangsa, khususnya umat Islam yang berada di bulan suci Ramadan ini. Yang Ramadan adalah bulan yang penuh fasilitas, doa, ijabah Allah didengar. Sunnahnya dilipat gandakan menjadi wajib, wajibnya di 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tidak mau kehilangan fasilitas daripada derajat ibadah, dan kita pun tidak mau kehilangan nyawa kita. Bagaimana caranya? Tapi ingat, bicara tentang ibadah tidak lepas dari hukum fikih. Ketika hukum fikih mengunci kita, banyak hal yang membuat kita tidak bisa melakukan dengan maksimal. Maka ada hukum-hukum lain di atas hukum fikih, yaitu usul fikih. Seperti contoh secara logika, ketika kita akan sholat, kemudian lewat seekor ular di tempat kita sujud, apa kita akan terus langsung melaksanakan ibadah, bertakbir? Tentunya membahayakan diri sendiri. Yang harus dilakukan pertama adalah kita berpindah atau ular itu kita singkirkan. Intinya harus dibuang dulu sesuatu yang membahayakan. Begitu juga dalam ibadah lainnya. Daful mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah diri dari sesuatu yang membahayakan. Itu lebih utama daripada mengambil sebuah kemanfaatan. Menyelamatkan nyawa lebih utama daripada beramal soleh. Karena dengan nyawa, jiwa, tubuh yang sehat, masih ada harapan Allah memberikan hidayah, irsyad, dan taufiknya. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, apa yang bisa dilakukan kecuali kita sudah mempertanggungjawabkan amal ibadah kita? Maka dalam usul fikih, sesuatu yang bahaya harus dibuang. Ad-dararu yuzalu. Yang bahaya dibuang dulu. Bahayanya apa? Ngumpulnya. Apakah sholatnya dilarang? Tidak. Kita masih bisa sholat. Sholat fardu 5 waktu. Tarawih masih bisa. Itikaf masih bisa. Yang dilarang hanya ngumpulnya karena kita tidak mampu mengontrol. Uncontrol, tidak mampu kita tahu. Bahkan hadis Rasulullah SAW, ketika kau bertemu dengan seseorang yang memiliki penyakit lepra, kolera,
maka larilah menghindar kepadanya sebagaimana kau dikejar oleh seekor anjing atau seekor singa. Itu yang terlihat kita hindari. Apalagi yang tak terlihat, wabah kecil di luar kemampuan mata kita secara kasat. Karena sebab kita nggak mampu mengontrol ada di mana tuh penyakit, maka menghindari perkumpulan adalah jalan utama untuk bisa mampu menjaga kesehatan sebagai anugerah dan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. La dorar wa la dirar. Jangan kau membahayakan diri, jangan juga kau membuat orang lain bahaya. Kita mungkin bisa tahu bahwa kita bersih, tapi kita nggak bisa menjamin orang lain bersih sehingga tidak menularkan kita. Semangat kita beribadah, semangat kita sujud, tapi jangan lupa diatur sebagaimana derajatnya wajib sholat fardu. Ya, di atas derajat wajibnya berpuasa. Puasa wajib, sholat wajib, tapi derajat sholat di atas derajat sholat sunnah juga di atas derajat puasa. Begitu juga dalam kita beribadah. Ya, rumah ibadah adalah rumah Allah dan itu kecintaan kita. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan orang beriman yang jauh dari masjid sebagaimana ikan yang jauh dari air. Sama kita pun merasakan, tapi tidak selamanya, hanya beberapa saat saja. Ya. Semangat kita beribadah tentunya harus didasari dengan ilmu. Kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Beramal, beribadah, nggak pakai ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Oleh karena itu dalam kondisi darurat, ad-daruratu tubiul mahdurat. Keadaan yang darurat, yang sedang dalam keadaan warning kuning merah, ya maka membuat hukum menjadi berubah. Yang tadinya ya bisa menjadi tidak, yang tidak bisa menjadi ya. Ya, selama kita masih bisa melakukannya. Terus bagaimana dengan sholatnya? Dilanjutkan. Sholat tarawih, ya. Itikaf yang berpindah tempatnya saja. Insya Allah Allah Sami'un Alim, Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha melihat bagaimana kita rindunya dengan rumah Allah, berkumpul bersama saudara, silaturahim, bertatap wajah, berkait hati, bersambung rasa. Tapi apa daya, Allah berikan juga wabah ini pun dalam rangka memberikan hikmah. Ja'alallahu likulli syai' hikmah. Allah jadikan semua hikmah. Kita yang jarang di rumah dengan ada lockdown, wabah, berkumpul. Yang nggak pernah ngimamin, mau nggak mau kita kebet Quran lagi, ngapalin surat-surat kecil, juz amma. Subhanallah, ada hikmah semuanya. Ya. Kemudian ketika kita mampu beriktikaf di masjid, saat ini tak mampu, kita latihan dengan zikir, tadarusan, baca Quran, baca ratib, al-atos, ratib, al-haddad, apapun saja. Tanpa menghentikan kuantitas ibadah. Hanya tempat yang digeser, insya Allah. Allah Maha mengetahui dan mencatat semua amal ibadah kita. Karena tentunya meninggalkan ibadah itu pun beresiko besar. Karena fasilitas besar. Kalau kita dengar dari guru-guru kita, bagaimana pahala qiyamul Ramadan, salat tarawih, bagaimana qiyamul lail tahajudnya, bagaimana duhanya. Masya Allah, di luar Ramadan saja Allah berikan anugerah limpahan rezeki serta derajat pahala yang berlimpah dan banyak. Ganjaran yang bertambah-tambah, bagaimana dengan bulan Ramadan. Maka jangan tinggalkan qiyamul Ramadan tarawihnya. Yang biasa di masjid, sholat tarawih, bisalah di rumah. Bisa jadi imam, atau jadi makmum gantian bersama anak, keluarga, paman, bibi itu mungkin. Ya. Boleh 8 rakaat, boleh 20 rakaat. Ya. Sudah tidak ada lagi perdebatan ini. Karena sudah 750 tahun yang lalu putus. Tidak boleh diperdebatkan. Cuma yang biasa 20, lanjutkan 20. Yang 8 tambahin witir. 3 rakaat. Boleh ada yang disambung 1 salam, ada yang sholat witir dengan cara ya dilakukan 2 rakaat 1 salam kemudian menjadi 1 rakaat 1 salam. Kemarin kita sudah laksanakan sholat tarawih yang pertama, pahalanya sangat besar, fadilahnya luar biasa. Dihapuskan dosa orang beriman yang melaksanakan sholat tarawih di malam pertama. Malam kedua, siapa yang melaksanakan sholat tarawih di malam kedua, Allah akan mengampuni dosa dan dosa kedua orang tuanya. Belum fadilah tarawih malam ketiga. Ya, maka malaikat akan menyeru kepada mereka, mulailah kalian untuk berbuat kebaikan. Allah lihat bagaimana tatapan orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih malam ketiga. Belum lagi malam keempat fadilahnya. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih malam keempat, maka seolah-olah pahalanya dia seperti orang yang membaca kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, bahkan kitab Al-Quran.
Malam kelima, nanti malam Selasa. Ya. Seolah-olah siapa yang melaksanakan tarawih di malam kelima, fadilahnya seperti dia melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, dan Masjid Nabawi Madinah Al-Munawwarah. Di Masjid Nabawi 1000 kali, Masjidil Haram 100.000 kali. Siapa yang mau kehilangan? Tentunya kita catat itu supaya kita tetap mampu, punya semangat untuk melaksanakannya. Terus ada lagi saudara kita yang berucap, ya Allah Ustadz, bagaimana ini kami nggak keluar rumah, bagaimana kami mencari nafkah, bagaimana kami bisa makan. Sahabat Pondok Moha yang dirahmati Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarra mustauda'a. Tidaklah rezeki orang yang sudah dilahirkan oleh Allah, Allah jamin semua kebutuhannya. Jangankan manusia yang sesempurnanya bentuk, sampai binatang melata saja Allah sudah siapkan. Apalagi kita fi ahsani taqwim, sesempurnanya makhluk Allah pasti sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang jadi masalah keyakinan. Yakini Allah akan atur. Yakini Allah akan sampaikan. Yakini Allah akan penuhi. Meskipun Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, Allah memberi apa yang kita butuhkan. Kecil, besar, banyak, sedikit, tinggal baik sangka dan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini Allah beri. Jangan bersandar kepada manusia. Allah Maha Pencemburu. Sahabat Pondok Mohai, siapapun kita, kalau binatang melata saja sudah diatur dan diantar rezekinya, apalagi kita sebagai manusia, apalagi kita orang yang beriman, tentunya Allah sangat menyayangi. Merintih, meratap, menangis dalam doa adalah kerinduan Allah. Ya, yang dihebatkan adalah istiqomah kita dalam yakin. Ada ucapan, kalau kita nggak nyari duit, gimana mau makan? Kalau kita nggak masuk kantor, gimana mau dapat duit? Duit dari Hong Kong. Padahal orang Hong Kong pun gak ngasih itu. Bukan uang yang membuat kita bisa makan. Bukan uang yang membuat kita punya. Bukan uang yang membuat kita sampai sebuah tujuan. Tapi yang membuat kita bisa makan, bisa punya, bisa sampai tujuan adalah Allah berkehendak tidak kita makan. Berkehendak tidak punya, berkehendak kita sampai. Kalau Allah sudah berkehendak, akan dibuat makan, dibuat punya, dan dibuat sampai. Yang jadi masalah adalah kita menjaga keyakinan. Hanya Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentunya setelah yakin jangan diam. Yang kedua, doa. Pinta dalam doa. Doa. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku butuh ini. Ya Allah, aku menginginkan ini. Sehebat apa mintamu kepada Allah, sehebat itu Allah akan menjawab. Pinta semua hajat kita. Yang ketiga, jangan lupa, kalau kita tidak mampu bersedekah dalam kondisi seperti ini, bersedekahlah. Ya, apa yang membuat kita bisa manfaat buat orang lain? Ilmu, tenaga, pikiran. Allah lihat bagaimana kita berbagi. Sebagaimana filosofi dalam sholat. Setelah taat kepada Allah dalam sujud, kita menoleh ke sebelah kanan dengan salam. Kita diminta oleh Allah untuk memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi buat sahabat Pondok Moha yang di rumah, karyawan, aparat, mungkin para ustadz, ya, yang dihebatkan bukan bagaimana cara mencari, tetapi meyakini Allah akan mengantar dan mengurusi kita. Insya Allah, tentunya dengan adanya dan bulan suci Ramadan, Allah memberikan fasilitas supaya ibadah-ibadah yang ada tetap dihebatkan. Karena setelah itu, insya Allah, Allah akan membuka tabir kegelapan lagi. Dijauhkan corona, dijauhkan wabah ini, sehingga kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Kalau seandainya menjelang akhir bulan Ramadan, kondisi wabah ini masih membahana, masih ada di negeri ini. Sampai akhirnya pemerintah menentukan kita untuk melaksanakan Id. Bahwa Id ditiadakan. Kita boleh melaksanakan sholat Id di rumah masing-masing. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib. Bukan wajib. Sholat Idul Fitri ada 3 ulama yang menyebutkan dengan hukum yang berbeda. Fardu ain, fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Wajib pada setiap personal manusia. Kemudian fardu kifayah. Ketika satu kelompok mampu melaksanakan, gugurlah kelompok lain. Tapi yang ulama jumhur lebih rojih, lebih unggul, bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah.
Kalau di masjid tidak bisa, di lapangan nggak bisa, kita boleh laksanakan sendiri-sendiri di rumah. Dibuat simple sebagaimana kita sholat. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, telentang. Allah memberikan kemudahan. Ad-dinu sahlun. Tanpa harus kita menggampangkan agama ini. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat kita semua, termasuk saya pribadi, sahabat-sahabat Pondok Mohai, jangan lupa kita baca doa. Apa saja yang membuat kita bisa mudah menggapai rahmat serta anugerah Allah. Seperti kita baca doa selesai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muhawwilal ahwal. Hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Bihawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al ya rabbal alamin. Wahai Allah yang membolak-balikan keadaan. Kembalikan keadaan kami pada keadaan yang terbaik. Ya, bihaulika wa quwwatika, dengan kemampuan dan keperkasaanmu, kau penggenggam semesta alam. Baca doa lagi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak adalah kemudahan kecuali kau menjadikan sesuatu itu menjadi mudah. Ya, sesungguhnya engkau menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah adalah mudah bagimu. Banyak lagi doa. Ya Rabbana ya dzal jalal bil mujtaba maulal bilal wasi'alana rizqul halal waghfir khotoyana al-idhan. Wahai engkau yang memiliki kemuliaan, maka tumpahkan rizki yang banyak, luaskan buat kami ya Allah, agar kami terus bisa beribadah kepadamu. Belum lagi doa-doa kita, Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa anta khairur razikin. Dan doa-doa baik yang diajarkan oleh para ulama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, juga doa yang diambil dari Al-Quran. Di hujung surat Al-Baqarah, doa ini menjadi doa yang mustajab. Apa saja yang mahal adalah istiqomah kita membacanya. Mudah-mudahan dengan sabar dan syukur kita, baik sangka dan istiqomah dalam beribadah, semua sahabat Pondok Mohai, khususnya bangsa ini, ya khususnya orang-orang beriman, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hidayahilah kami dengan iman di hati, jangan kau robek lagi dengan berdosa kembali. Ya mudiyal qulub alhadna dunyana, ya ghafira dhunub qajitu tamana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.